Ini anaknya. Ini kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi teman-teman, kita kali ini ngomongin tentang pengancaman, perundungan, atau sesuatu hal yang terkait dengan kekerasan terhadap anak. Nah, beberapa waktu yang lalu setelah terjadinya dalam tanda kutip ya kedatangan tamu atau penggerudukan kepada Pak Jam'an atau Pak Yusuf Mansur itu, di Daku Channel itu mengupload sebuah video yang menurut saya bukan sedikit ya, pengancaman menurut saya. Karena pengancaman ini kepada anak-anak gitu ya. Kalau mengancam kepada yang dewasa mungkin ya menurut saya sih nggak terlalu jadi masalah ya. Ini masalahnya ngancamnya kepada anak-anak. Nah, menurut yang bersangkutan, yang pemilik channel Queen Natania, itu masih di bawah umur. Nah, teman-teman, biar lebih asik ya, kita lihat dulu videonya seperti apa. Kita saksikan langsung dari Daku Channel ya. Check it out. Ini ayahnya. Ini anaknya. Ini kontennya. Oke, gitu ya. Jadi di sana menampilkan bapak yang merupakan pemilik channel Queen Natania, dan di sana ada juga anaknya yang berumur di bawah umur dewasa, di mana itu masih dalam perlindungan keluarganya. Itu masuk dalam sebuah channel yang mana channel itu seolah-olah ada pengancaman terhadap anak tersebut. Nah, kita akan berbicara tentang masalah undang-undang perlindungan anak ya, dimana undang-undang ini memang ditujukan untuk melindungi anak-anak yang ya semacam dirudung, semacam ada ancaman, atau misalkan semacam ada gangguan lainnya, yang dimana undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak di bawah umur. Karena apa? Anak-anak kan ini sebenarnya ini adalah sebuah potensi bangsa, di mana anak ini tergantung siapa yang mendidiknya gitu. Kalau pada saat penggerudukan itu dianggap mengganggu pihak mereka, ya tetap aja anak-anak ini nggak bisa dituduhkan atau misalkan diancam atau dalam hal kategori hukum itu sebagai sesuatu yang negatif gitu ya. Karena apa? Karena masih dalam perlindungan orang tuanya. Nah, pada pasal perlindungan anak di sini ada beberapa pasal yang memang sebenarnya bisa menjerat orang-orang dewasa atau misalkan orang-orang tertentu atau orang-orang sebagai pelaku kekerasan terhadap anak ini sebagai tujuan untuk melindungi anak-anak tersebut. Nah, pasal yang kita ketahui di sini ada pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara sanksi pidana bagi orang yang pelaku kekerasan penganiayaan yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Karena ini sifatnya kekerasan secara, menurut saya ini kekerasannya. Karena apa? Kekerasan itu jenisnya banyak. Kekerasan bisa fisik, kekerasan bisa juga kekerasan verbal. Oke, kita akan membicarakan tentang kekerasan verbal dalam hal ini yang menurut saya mirip sekali gitu. Di sini ada kekerasan ancaman. Kekerasan verbal ancaman adalah kekerasan yang bisa jadi awal mula terjadinya kekerasan fisik. Bisa jadi sih katanya. Dalam ini artikel saya ambil dari sebuah artikel di Google ya. Ini dari artikel yang sehat.com. Saya dari Google ngambil ini tentang kekerasan verbal. Kekerasan verbal bisa jadi awal mula terjadinya kekerasan fisik. Salah satunya dimulai dengan pelaku keras ini mengeluarkan nada ancaman. Ancaman ini sangat mudah dikenali karena
sudah pasti beberapa efek takut pada korban dan menuntut korban untuk patuh pada kata-kata pelaku kekerasan ini. Contohnya, kalau kamu tidak menuruti saya, jangan salah saya jika saya terjadi sesuatu yang mengerikan pada kamu. Nah, kita tahu bahwasanya belakangan ini setelah terjadinya bukan kemenangan ya sebenarnya, NO yang terjadi pada gugatan tabung tanah yang kedua, Pak Jaman ini seolah-olah menganggap bahwasanya itu kemenangan dan seolah-olah kayak melegitimasi dia untuk mengancam balik gitu, bahwasanya akan melaporkan, akan seperti apa bla 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 seperti itu ya. Tujuannya ya saya nggak tahu apakah menakut-nakuti atau bagaimana. Oke, kita bicara tentang konten ya. Konten dimana ketika konten itu mengeluarkan satu semacam ancaman kayak gitu, konten itu harus mempertanggungjawabkan konten tersebut, apakah konten tersebut ini sifatnya ancaman atau apa, harus mengklarifikasi. Kalau tidak mengklarifikasi, tentu saja ada tuntutannya. Karena ini sifatnya terhadap anak, tentu saja yang menggugat itu pasti bapaknya ya. Oke, saya akan kasih tahu. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2, ayat 1 ayat 2 dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Oke, jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita melihat dari Daku Channel itu milik Pak Jaman karena, nah kebetulan saya punya data di mana Pak Jaman itu memang mempunyai media, media itu dibawahi atau dipayungi hukum oleh suatu perusahaan namanya PT Daku Media Nusantara, di mana PT Daku Media Nusantara itu jelas-jelas di sana ada Pak Jaman Nur Khotimah Mansur, walaupun di sana juga banyak orang-orang selain Pak Jaman Nur Khotimah Mansur itu sendiri ya. Cuma di sini Pak Jaman Nur Khotimah Mansur ini bernama Yusuf Mansur. Oke, untuk ngebahas tentang media yang berhubungan dengan ini, karena ini nggak cuma masalah ancaman aja. Untuk berikutnya nanti channel saya akan membahas tentang PT Daku Media Nusantara milik Pak Jaman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Kalau Anda merasa ancaman kepada anak itu merupakan sesuatu yang berbahaya, silakan Anda komentar di kolom komentar. Terima kasih. Bye. Cemen.